Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bacaan kitab Maqasidus Shaum karangan Al-Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam. Qal athani fi shaumi Sya'ban. Bagian yang kedua di antara bagian puasa sunnah, yaitu puasa di bulan Sya'ban. Qalat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu Sya'bana kulluhu. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu biasa berpuasa sepanjang bulan Sya'ban. Kana yasumu Sya'bana illa qalila. Beliau, kata Sayyidah Aisyah, berpuasa di bulan Sya'ban kecuali sedikit hari yang saja beliau tidak berpuasa. Jadi rata-rata di bulan Sya'ban itu beliau puasa. Jadi kesimpulannya, bagian yang kedua ini disunahkan puasa bulan Sya'ban. Tapi tidak keseluruhan bulan Sya'ban itu puasa. Sebagian besar itu puasa. Ats-tsalitsu, bagian yang ketiga, fi shaumil Muharram, tentang puasa di bulan Muharram. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus siyami ba'da ramadhana syahrullahil muharram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram, Syahrullah al-Muharram. Wa afdalus salati ba'dal faridati salatul lail. Dan salat yang paling utama setelah salat fardu, setelah salat 5 waktu, adalah salat malam. Dan salat malam ini sebagian ulama mengartikan dengan salat tahajud. Ar-rabi'u wal khamis. Ar-rabi'u wal khamisu, bagian keempat dan yang kelima adalah fi shaumi Tasu'a wa Asyura, yaitu tentang puasa Tasu'a dan juga Asyura. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siyamu yaumi Tasu'a, siyamu yaumi Asyura, siyamu yaumi Asyura ahtazibu 'ala Allahi ayyukaffira as-sanah allati qablahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa hari Asyura, puasa Asyura ini tanggal 10 bulan Muharram. Puasa hari Asyura tanggal 10 bulan Muharram, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar menghapus dosa setahun yang lalu. Ini puasa hari Asyura tanggal 10. As-sadisu fi shaumi asyri dzilhijjati. Bagian yang keenam di antara puasa sunnah, yaitu puasa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini di antara puasa sunnah.
Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashri." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari-hari di mana amal soleh itu lebih dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan 10 hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Amal baik di situ kalau dikerjakan di 10 hari pertama Dzulhijjah itu tidak ada yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali di hari-hari tersebut. Faqalu ya Rasulullah, ada sahabat nih bertanya pada Rasulullah. Faqalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah ya Rasul, bahkan jihad di jalan Allah pun tidak lebih utama ya Rasul? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walal jihadu fi sabilillah, bahkan jihad di jalan Allah pun tidak lebih utama. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'in, kecuali seseorang yang keluar dengan dirinya dan hartanya lalu tidak kembali dengan sesuatu apapun karena gugur di medan jihad, di medan perang, mati syahid, kecuali orang seperti itu. Maka ini menunjukkan bahwasanya puasa sunnah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. As-sabi'u, bagian yang ke-7 dari bagian puasa sunnah adalah fi shaumi yaumi Arafah, tentang puasa hari Arafah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Arafata ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa hari Arafah aku berharap kepada Allah agar menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Puasa Arafah itu di tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Nah, di sini berbeda antara orang yang sedang melaksanakan ibadah haji dan yang tidak. Wal aula liman kana hajjan bi Arafata an yuftira li'anna fadilata du'a Arafah yafutu wa shaumu la yafutu. Namun kata beliau, lebih utama bagi orang yang sedang berhaji di Arafah dan dia sedang di Arafah untuk tidak berpuasa. Jadi yang disunahkan puasa Arafah itu bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji. Nah, kalau yang sedang berhaji dan sedang di Arafah itu afdalnya tidak berpuasa. Kenapa? Karena keutamaan berdoa di Arafah itu nanti bisa terlewati. Bagaimana bisa terlewati? Ya karena dia capek, dia lelah, karena dia sedang puasa sehingga dia tidak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, tidak banyak berdoa di situ. Padahal berdoa di situ di padang Arafah ini sangat dianjurkan. Wa shaumu la yafut, sedangkan puasa bisa dilakukan di lain waktu. Jadi dimaksimalkan doa di Arafah bagi orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Wa qalat Lubabah bintul Harith, Lubabah bintul Harith berkata, "Inna nasan tamarau 'indaha yawma Arafah fi shaumi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ba'duhum huwa sha'imun wa qala ba'duhum laysa bisha'imin." Lubabah bint Al-Harith
berkata, ada sekelompok orang yang berselisih di hadapan dia, di hadapan Lubabah binti Haris ini, berselisih tentang Rasulullah SAW dan ketika itu di hari Arafah, apakah Rasulullah SAW berpuasa atau tidak. Jadi ada yang mengatakan beliau berpuasa, sementara sebagian yang lain mengatakan bahwasanya beliau tidak puasa. Nah, itu didengar oleh Lubabah binti Haris. Karena mereka berselisih, apa yang terjadi? Fa arsalat ilaihi biqadahi labanin wa huwa waqifun ala ba'irihi fasharibahu. Nah, yang dilakukan oleh Lubabah, ia mengirimkan kepada Rasulullah SAW segelas susu ketika beliau sedang berdiri di atas untanya, lalu beliau pun meminumnya. Nah, dengan minumnya Nabi SAW itu, maka selesai perselisihan mereka, karena mereka itu langsung menyaksikan bahwasanya Nabi SAW itu tidak puasa. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwasanya bagi orang yang melaksanakan ibadah haji dan sedang di padang Arafah itu tidak dianjurkan untuk puasa. Afdalnya tidak puasa. Tsumma qala al-musannifu ats-tsaminu, bagian yang ke-8 di antara puasa sunnah. Qala al-musannifu fi ayyamil bid, bagian yang ke-8 di antara puasa sunnah yaitu puasa ayyamul bid, hari-hari putih, yaitu tanggal 13, 14 dan juga 15. Jadi kita itu disunnahkan untuk puasa 3 hari setiap bulannya, yaitu di tanggal 13, 14 dan juga 15. Nah, itu dilakukan setiap bulan. Qala Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Awsani Khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin." Abu Hurairah berkata, kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadaku 3 hal. Awsani Khalili bi thalathin. Apa saja pesan atau 3 pesan yang dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Abu Hurairah? Bisiyami thalathati ayyamin min kulli syahr. Ini pesan yang pertama, berpuasa 3 hari setiap bulan. Ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Abu Hurairah. Nah, ini bukan hanya berlaku pada sahabat Abu Hurairah saja ya, tapi juga berlaku pada semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini nerima pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat Abu Hurairah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan pada Abu Hurairah secara khusus, tapi secara umum juga berpesan pada semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk puasa 3 hari setiap bulannya. Wa raq'atai ad-duha, dan melaksanakan 2 rakaat duha. Wa an utira qabla an arqud, dan melaksanakan sholat witir sebelum tidur. Jadi ini 3 pesan Rasulullah SAW pada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya pesan ini tidak hanya berlaku pada sahabat Abu Hurairah saja, tapi juga berlaku pada semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Abu Dzarrin berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shama min kulli syahrin thalathata ayyamin. Barang siapa yang puasa setiap bulannya 3 hari. Barang siapa yang puasa 3 hari setiap bulannya, fadzalika shiyamud dahr. Maka tindakan demikian itu sama dengan puasa 1 tahun penuh. Wah. Barang siapa yang puasa 3 hari setiap bulannya, ini bulan Muharram puasa 3 hari, ya, bulan Shafar puasa 3 hari dan seterusnya. Dilakukan setiap bulan puasa 3 hari, maka pahalanya sama seperti puasa 1 tahun penuh. Pahalanya sama seperti puasa 1 tahun penuh. Nah, kok bisa? Karena
amal baik itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kali lipat. Jadi kalau puasanya 3 kali 10 nanti. Berarti sama dengan berapa? 30. Ya. Jadi puasa 3 hari setiap bulan ini sama dengan puasa 30 hari. Ini kitab Maqasidus Shaum. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Berarti kalau puasa sampai 12 bulan tinggal dikalikan saja. Setiap bulannya itu sepertinya kita puasa 30 hari. Karena barang siapa manja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang puasa, yang melakukan kebaikan, falahu asyru amsalihha, maka dia mendapatkan 10 kali lipat. Nah, niat puasanya bagaimana? Udah niat puasa sunnah saja. Nawaitu shauma lillahi ta'ala. Itu cukup. Saya niat puasa sunat lillahi ta'ala. Ya. Itu sudah mencukupi. Fa'anzalallahu tasdiqa dzalika fi kitabih. Nah, ini kan kata Nabi SAW. Barang siapa yang puasa sunnah 3 hari setiap bulannya, maka sama dengan orang yang puasa 1 tahun penuh. Kok bisa seperti ini? Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala membenarkan pernyataan dari Nabi SAW ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya di dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalih." Falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang melakukan satu saja kebaikan, maka ia akan mendapatkan balasan 10 kali lipat. Berarti sama dengan puasa 10 hari. Puasa 1 hari sama dengan pahala puasa 10 hari. Kalau 3 hari berarti sama dengan 30 hari. Subhanallah. Al-yawmu bi'asyarati ayyam. Al-yawmu bi'asyarati ayyam. Puasa 1 hari sama seperti puasa atau pahala puasa selama 10 hari. Puasa 1 hari pahalanya sama seperti puasa 10 hari. Subhanallah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah akan melipat gandakan lebih dari itu pada seseorang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Abu Dzarrin berkata, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi siyami 3 ayyamil bid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Dzarrin, memerintahkan kami dan para sahabat untuk berpuasa 3 hari ayyamul bid. Nah, puasa hari ayyamil bid itu salah satu asyara, tanggal 13, wa arba'ata asyara, tanggal 14, wa khamsata asyara, dan juga tanggal 15. Ini namanya puasa ayyamul bid. Dan yang menjadi patokan di sini bukan kalender Masehi ya, tapi ini kalender Qamari atau Hijri. Ya, tanggal 13 Muharram gitu. Tanggal 13 Muharram, 14 Muharram, 15 Muharram, 13 Safar, 14 Safar, 15 Safar. Seperti itu. Tamam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. At-tasi'u wal 'ashiru. Bagian ke-9 dan ke-10 di antara puasa yang disunnahkan dan dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah fi shaumil itsnaini wal khamisi, tentang puasa Senin dan hari Kamis. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil itsnain. Bahwasanya
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang puasa hari Senin. Faqala fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hari itu adalah hari kelahiranku. Wa fihi unzila alayya. Dan hari itu juga adalah hari diturunkannya wahyu kepadaku. Subhanallah. Maka di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa, ya, berpuasa. Maka karena ini bukan hanya kekhususan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu juga berlaku pada umatnya, umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa qalat Aisyatuh, dan Sayyidah Aisyah berkata, Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yataharra saumal itsnaini wal khamis. Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat bersemangat dalam berpuasa di hari Senin dan hari Kamis. Semangat untuk melaksanakan puasa di hari Senin dan hari Kamis. Jadi kalau kita ingin puasa di hari Senin dan hari Kamis, ya falyatafaddal. Nah, di situ ada pahala yang luar biasa insyaallah taala. Ya minimal dikerjakanlah 1 kali seumur hidup. Yang penting kita melakukan apa yang telah dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun 1 kali. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tu'aradul a'malu yaumal itsnaini wal khamis. Tu'aradul a'malu yaumal itsnaini wal khamis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya amal-amal manusia itu akan diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Senin dan hari Kamis. Wa ahyanan yu'radu alayya wa ana shaim. Dan terkadang amalanku diperlihatkan kepadaku saat aku sedang berpuasa, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini suka kalau amalnya itu diperlihatkan dalam keadaan beliau itu sedang puasa, yang perlu ditiru oleh umatnya. Shallallahu Alaihi Wasallam.